Hi everyone, thank you for tuning in. I'm Stephanus. I would really like to extend my apologies to each and everyone for not being able to make up for the training as I'm still in a client visit and I don't think I can chip in the extra time to give everyone training. But feel free to reach me out via the numbers and my contact points that I will give you in a bit. So I guess to cut things short, we can continue straight to the training. Okay, so let me, okay, wait, okay, okay, mungkin kita kenalan lagi kali ya. Mungkin ada yang udah kenal atau yang belum. Hai teman-teman, aku Stefanus. Jadi aku sama kayak teman-teman dari ilmu ilmu ekonomi FEB 4. Aku baru lulus tahun lalu. Aku dari angkatan 2017. Salam kenal ya. Untuk sekarang aku sedang jadi project manager atau dalam program Complete Banker di CIMB Niaga. Mungkin pas experience aku juga aku pernah jadi research assistant di Bank Indonesia. Nah, pertama-tama aku ingin say thank you untuk teman-teman Hima yang udah mau milih aku sebagai trainer buat teman-teman sekalian. Nah, untuk training Excel kali ini aku desain supaya apa ya lebih membantu teman-teman siap pada saat masuk em, ke dunia pekerjaan nanti karena ini modul aku desain berdasarkan hal-hal yang aku temui dan kasus-kasus yang aku selesaikan menggunakan Excel di dunia nyata gitu. Jadi semoga teman-teman setelah mengikuti training ini bisa lebih siap lah ya menghadapi apapun request dari supervisor atau manager kalian pada saat kalian bekerja nanti. Nah, untuk learning path aku desain. Jadi pertama kita akan ada pengenalan kepada Excel, terus nanti mungkin pengenalan UI-nya, terus nanti kita ngelihat fungsi-fungsi yang ada di Excel, terus nanti ada hands-on juga, jadi teman-teman bisa langsung cobain bagaimana mengaplikasikan fungsi-fungsi tersebut ataupun feature-feature Excel, terus nanti ada praktis di akhir yang teman-teman bisa kerjakan dulu, dan nanti aku akan provide cara penyelesaian praktis tersebut. Nah, mungkin requirements-nya, um, teman-teman bisa menggunakan minimum Excel versi 2016. Aku kurang tahu kalau yang 2010 seperti apa, sepertinya beberapa feature belum ada atau kalaupun ada belum sesempurna fitur-fitur yang ada di Excel 2016 and above. Nah, ini yang tengah mungkin tidak terlalu relevan karena harusnya kita training in conference room gitu. Tapi sekarang kan sudah bentuknya recording, jadi teman-teman harusnya bisa akses kapanpun dan bisa play kapanpun. Nah, yang aku butuhkan dari teman-teman juga, semoga teman-teman selama training itu fokus terus, eh, memperhatikan modulnya dan penjelasannya. And if you have anything, just contact me via my ya via my number, my email, or my LinkedIn. Oke, eh, oke. Jadi teman-teman, pada saat kita pertama kali masuk Excel, ini aku jelasin sedikit aja ya. Ini ada beberapa bagian yang teman-teman harus tahu gitu ya. Ini boleh teman-teman langsung dibuka aja data customer credit card data. Jadi pas teman-teman pertama kali buka Excel, di atas sini tuh ada yang namanya uh, file name di atas sini ya. Jadi ini melihat workbook. Oh ya, jadi teman-teman file Excel teman-teman ini yang terdiri di atas data ini disebut workbook ya. Nah, dari workbook itu ada beberapa sheet. Nih ya, ada beberapa sheet. Nah, ini putih si putih ini semua ya itu namanya worksheet. Terus di bawah sini tuh ada namanya sheet tab. Jadi dalam satu workbook bisa ada beberapa sheet. Terus um, semua di rekap di bawah ini namanya sheet tab. Terus di sini namanya adalah nama file name. Teman-teman bisa pindah-pindah. Di bagian atas ini ada beberapa tab. Ini namanya ribbon tab. Ya, ini ada contoh view, review, data, dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya ribbon tab, itu di sebelahnya ribbon, ya. Ribbon group, lebih tepatnya sih. Terus, apa lagi yang harus kita kenalin? Nah, kalau ini, yang putih ini namanya cell. Terus,
Kalau yang teman-teman klik ini, yang ada kotak hijaunya, itu namanya active cell. Nah, sebelum ke active cell, aku mungkin jelasin sedikit. Kalau di Excel, kita tuh menggunakan umumnya data yang sifatnya structured. Artinya data itu eh, di, di dipaparkan atau detailkan dalam table istilahnya. Dan karena bentuknya table, maka ada yang namanya kolom. Ini yang di atas ini. Ini namanya kolom A sampai ZZ gitu, sampai ZZZ. Nah, yang di ini, sebelah kiri yang bentuknya angka, itu namanya row. Jadi, cara membaca active cell itu, jangan salah teman-teman, itu dimulai selalu dari kolomnya, baru ke row. Ya, contohnya ini. Ini namanya adalah sel D5. Ya, contoh ini nama active cell-nya adalah H6. Tuh. Jadi jangan terbalik ya. Karena ini nanti penting banget pada saat teman-teman kalau misalnya lagi bekerja sama orang, ditanya referensinya kamu pakai sel apa di tab di sheet apa. Misalnya gini, oke kita pakainya dari lookup list, sheet yang dari lookup list, terus nanti dari misalnya eh, apa dari tab sorry, dari active cell-nya B1. Itu penting banget sih untuk diketahui. What else? Oke, formula bar. Formula bar ada di sini. Mungkin sekarang isinya cuman isi dari value dari masing-masing active cell. Cuma ini nanti akan sangat penting bagi teman-teman kalau pas ngedit formula. Kenapa? Karena kalau formulanya masih singkat, ya gampang bisa langsung diubah di sini, di active cell. Tapi pada saat ada mengubah-ubah formula gitu ya, itu akan susah ngelihat detailnya di sini. Jadi lebih enak ngeditnya dari formula bar. Nanti mungkin kita akan lihat penjelasannya lebih detail pada saat kita main pakai function. Itu. Nah, oke, kita lihat ada hands-on pertama nih. Coba cari sum, average, dan count dari sel J2 sampai J20. Kita mau lihat jumlah total value yang ada di range, berapa average-nya, dan berapa jumlah uh, kotak yang ada value-nya atau sel yang ada value-nya gitu. Jadi, mungkin teman-teman kalau biasa gini ya, ngitungnya, saya sama dengan average gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang paling cepat ya teman-teman untuk mendapatkan nilai dari tiga ini. Jadi langsung aja blok uh, active cell J2 sampai 20. Hmm. Di bawahnya itu langsung ada nilainya nih, ya, gitu. Jadi kalau teman-teman pengen cepet-cepet nih, berapa sih balance dari top 15 customer gitu ya? Langsung aja blok. Tuh, kelihatan di bawahnya nilainya. Di sini. Begini harusnya. Gitu. Oke, next. Kita masuk basic calculation. Jadi di Excel, teman-teman itu bisa pakai beberapa operator seperti tambah, kurang, kali, bagi, pangkat. Terus juga bisa comparison itu pembandingan. Ya, pembandingan umum lah ya. Terus, um, gini. Kalau teman-teman ingin menggabungkan beberapa sel, itu bisa dua cara. Bisa eh, yang menggabungkannya beberapa sel yang berurutan, itu nempel-nempel, itu disebutnya langsung range. Ya, tapi kalau teman-teman mau menggabungkan beberapa nilai sel yang bentuknya lompat-lompat gini, misalnya gini ya, ini kan tidak semuanya langsung digabung gitu, tidak langsung sederet. Nah, itu bisa juga, cuman apa ya, apa ya, peng- penggabungnya itu beda gitu. Kalau range yang bentuknya seperti ini gini ya, itu nanti menggunakan titik dua. Karena ini kita ngasih Excel loh, kita ingin menggabungkan data ini sebagai range. Kalau sifatnya lompat-lompat seperti ini, itu nanti menggunakan titik koma atau koma. Tuh. Absolute reference, jadi teman-teman kalau mau menggunakan satu sel atau beberapa sel sebagai referensi absolut, tidak berubah-ubah gitu ya, itu bisa menggunakan dollar sign. Nanti kita akan lihat penggunaan dollar sign yang dimaksud seperti apa. Nah, kita coba ya langsung. Ini ada hands-on-nya. Coba buat uh, new calculated field untuk balance per product. Di sheet yang tulisannya customer credit data,
kita bisa melihat ini balance, dan ini kan ada number of products. Jadi kita ingin melihat berapa sih balance per produk. Gitu. Nah, pertama kita harus insert kolom dulu nih ke sini, supaya kita bisa hitung balance per produknya. Caranya ada dua nih buat nambahin kolom. Bisa di block dulu, terus klik kanan, dan insert. Atau cara cepatnya, kalian block, terus kalian ketik Ctrl, Shift, sama tombol plus. Tuh. Sekarang tinggal dihitung aja deh. Berarti kan kalau balance per produk, berarti balance dibagi produk. Nah, biasanya teman-teman pasti sukanya begini ya, ditarik gitu ya. Sebenarnya ada cara cepat teman-teman. Lihat di sini kan ada kotak kecil yang warna hijau nih. Teman-teman bisa langsung double klik. Ini akan autofill ke bawah. Gitu. Autofill ke bawah sampai ke cell atau row yang masih ada datanya teman-teman. Gitu. Oke, what's next? Nah, di Excel juga untuk basic calculation, teman-teman bisa ngitung atau mencari data dari range. Kalau tadi kan kita satu satuan ya, per sel gitu kita ngitungnya, atau dua sel gitu. Teman-teman bisa juga ngitung berdasarkan range. Contohnya nih, mau ngitung nih dari 10 sel ini ya, 10 sel ini. Daripada teman-teman gini, ngitungnya satu ditambah gini gitu ya, sampai 10, teman-teman bisa cara cepat aja, pakai sum. Terus di drag deh, berapa? 10 ya, gitu. Nah, alternatively misalnya mau ini range ini teman-teman mau cari nilai maksimumnya, teman-teman bisa pakai rumus max. Tuh. Begitu juga untuk minimum, nilai terkecil bisa, dan average juga bisa. Nah, itu ya. Dan apalagi count itu untuk ngelihat jumlah sel yang ada nih, ada value-nya sih sebenarnya. Nah, square root juga bisa. Nah, ada lagi yang lebih canggih nih teman-teman. Untuk ngitung cara cepatnya. Say, kita lihat ya, ini data kita ada berapa sih row-nya? Oke, ada 1000. Instead of teman-teman, ini aku blok dulu ya, biar nggak enak. Aku freeze paint deh. Nih, instead of teman kayak gini, kayak ini balance ya, mau dihitung sama dengan sum gitu ya. Terus di blok gitu ya, sampai atas. Itu kan takes time banget. Jadi, teman-teman bisa ada cara cepatnya. Jadi, masuk ke ribbon tab yang data, atau di formula, atau enggak di home. Terus masuk ke sel yang paling bawah setelah sel yang ada nilainya. Terus teman-teman klik ini. Ada tulisan auto sum, tapi sebenarnya dia ada beberapa operator sih di sini. Ada sum, average, count numbers, max, min, dan ada beberapa fungsi lain nih di sini. Nah, kalau teman-teman klik auto sum, dia akan langsung ngitung sumnya. Gitu, ya. Terus coba kita lihat hands-on-nya. Quickly find the average product holding per customer. Jadi instead of teman-teman ngeblok dulu nih, baru teman-teman hitung. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ini kan number of product. Buka aktif selnya di sini. Terus klik yang auto sum di segitiganya ini yang drop down. Terus average. Dia akan langsung ngedetect data mana, sel mana sih yang mengandung nilai yang berbentuknya numerical. Gitu. Udah deh, berarti kita tahu berarti average product holding-nya adalah 1,5. Tuh. Terus sekarang kita masuk combining dan extracting text. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Apalagi kalau teman-teman nanti mungkin megang data klien, megang data HR yang berhubungan dengan nama-nama. Karena sering banget kayak kalau teman-teman narik data dari sistem, itu datanya itu nggak kurang estetik lah gitu. Ya. Contoh ini. Kebetulan di sini data kita udah rapi ya. Say, tulisannya ini cuman Hargrave gitu ya. Hill, Onio. Itu kan nggak enak banget dilihatnya ya. Jadi kita bisa nih ngubah kata
nama-nama ini jadi yang lebih lebih baik lagi. Kita pakai capitalize each first letter gitu. Caranya adalah kita pakai fungsi proper. Terus kita pilih teksnya. Nah, terus kita bisa tinggal double klik gitu ya. Misalnya lagi, teman-teman pengen capitalize semua word-nya. Berarti kita pakai rumus upper. Tuh. Nah, jadi upper kan. Terus gimana Kak kalau mau huruf kecil semua? Ya tinggal diganti aja lower. Gitu. Nah, tuh. Ini penting banget sih karena aku sering banget dapat data ya dari internal pun maupun eksternal yang nggak rapi aja gitu. Jadi supaya lebih estetik dipakai upper, lower atau proper. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan. Nah, gini teman-teman. Say kita mau gabungin nama. Di sini kan nama klien itu. Nah, ini sering banget terjadi kalau teman-teman input nama di sistem itu, apalagi yang per field itu kan akan ditanya nama pertama, nama tengah, nama ketiga. Teman-teman misalnya mau generate nama aja nih. Saya di sini namanya customer name gitu ya. Itu adalah gabungan dari nama pertama dan nama kedua. Nah, ada dua cara sebenarnya sih. Jadi yang pertama pakai fungsi dan. Jadi kayak gini, Emily dan Hargrave. Ini kalau teman-teman drag ke bawah, dia akan ngegabungin. Hmm. Ada yang nanya, Kak, kok nggak ada space-nya? Jelek dong kalau nggak ada space-nya. Betul banget. Karena kalau kita lihat dari fungsi yang di atas ini tuh cuman tulisannya, kita nggak tahu Excel ya, tolong gabungin value yang di cell C2 dan D2. Nah, kalau teman-teman mau tambahin space, jadi teman-teman harus add additional function, yaitu pakai petik. Petik Petik itu artinya kita nggak tahu Excel, kita mau insert teks ini. Jadi value-nya itu adalah bentuknya string atau teks gitu ya. Nah, kita mau insert pakai space, berarti insertnya space, terus insert lagi pakai petik, dan petik 2, dan pakai dan lagi. Ya. Nah, gitu. Ada satu cara lagi, pakai namanya concat. Concat. Bisa, jadi beda-beda Excel tuh biasanya rumusnya namanya line-line, tapi space sama aja, concatenate. Jadi, uh, teks yang pertama, terus tag kedua, itu jangan lupa pakai ini, pakai petik 2. Terus kita teks ketiganya. Ini sama aja hasilnya. Tuh. Terus, next. Sekarang kita, kan tadi menggabungkan. Sekarang kita mau ekstrak nih datanya. Gitu ya. Oke, kita sekarang playnya with geography. Ada left, mid, sama right. Nah, kan kita punya nih data geography code gitu. Jadi kayaknya sih customer-customer ini eh, si customer-customer ini tuh ada lokasi tempat tinggal mereka gitu kan. Dan itu sama perusahaan ini udah dikodein nih lokasinya mereka di mana aja. Tuh. Dan kita mau buat um, variabel namanya geography doang. Kalau langsung ke geografi, nanti teman-teman akan sedikit bingung karena gini nih ya. Ini aku kasih jelasin aja nih ya. Kalau kita mau ngambil tag dari ini doang, misalnya France, Spain, atau Germany doang, itu kan kita harusnya pakai left aja bisa. Tuh. Tapi nanti ada trikinya. Jadi fungsi left dan right itu kurang lebih sama. Left itu akan mengambil teks ya dari sebuah cell dengan jumlah karakter sesuai yang kita mau. Jadi kita harus state jumlah karakternya. Kalau France kita hitung nih, ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kita ekstrak dari kata ini, kita mau ambil 6 karakter. Kebetulan benar. Coba kita drag ke bawah. Nah, karena Spain itu cuma 5 karakter, dan Jerman itu sebenarnya 7 karakter, jadi dia nggak bisa nih uh, langsung ke semuanya. Gitu. Maksudnya nggak bisa kita tarik datanya itu semua pakai 6 karakter. Jadi nanti aku jelasin cara yang lebih proper untuk mengekstrak data geografi. Tapi ini kita belajar dulu yang lebih simpelnya, yaitu mengekstrak karakter yang jumlahnya sebenarnya udah sama. Kita pakai code. Nah, kalau dilihat kan dari setiap ini, ada kode nih, 2 kode di belakang. Jadi kita bisa aplikasikan rumus
write. Kita mengambil dua karakter di belakang. Pakai write. Nah, teksnya jangan lupa kita mau ekstrak dari mana dan jumlah karakter. Dua ya. Satu, dua. Nah, bisa kan? Tuh, udah benar tuh. Tuh. Oke, kita jump back sedikit ke bagaimana cara mengekstrak ini geografi. Kalau dilihat di sini, untuk setiap nama negara sebelum ke dua kode di belakang itu kan dipisahkan oleh strip ya. Nah, sebenarnya kita bisa main dengan si strip ini untuk mengekstrak data nama negara. Jadi caranya adalah kita cari sebenarnya strip ini itu ada di karakter keberapa sih dari kiri gitu. Caranya kita pakai rumus find. Find text. Nah, kita mau cari teksnya apa? Teksnya adalah si strip ini kan. Jangan lupa karena kita mau ngasih tahu Excel kita mau nyari um, apa ya text value, kita harus pakai petik dua. Tuh, within text dari teks mana ini kan. Gitu. Jadi inilah artinya angka-angka ini adalah si strip itu adanya di urutan ketujuh dari kiri. Nah, terus berarti sekarang kita mau ekstrak nih. Kita tahu bahwa untuk Franks itu adalah jumlah karakter yang bisa kita ekstrak adalah eh, 6 karakter dong dari ini karena kan karakter ketujuhnya adalah si strip. Jadi cara kita mengekstrak adalah gini. Sama dengan left terus teks yang mau kita ekstrak terus number of karakternya ini. Jangan lupa di minus 1. Kalau kita nggak minus 1, nanti si strip ini keikut. Karena kan si 7 ini tuh untuk nentuin di mana sih lokasi strip itu, gitu kan. Tuh. Itu ya. Nah, ini aku pakai cara yang agak panjangnya dulu supaya teman-teman dapat intuisinya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau cepet nih ya, bisa aja teman-teman. Nih. Jadi, ini sebenarnya bisa kita replace dengan rumus ini kan. Nih. Jadi ini bisa kita input ke ini, ke sini. Kita paste aja. Jangan lupa di minus 1. Sama aja. Nah, tadi yang aku bilang teman-teman, lebih enak tuh edit sebenarnya di formula bar. Kenapa? Karena lebih enak nih. Coba aku tadi editnya di sini tuh. Kita akan panjang banget ke belakang. Bayangin kalau rumusnya panjang, itu akan nggak kelihatan sampai ke belakang-belakang gitu. Itu fungsinya formula bar. Ini kita bisa delete, terus kita ganti ini geography. Oke. What's next? Logical function and data extraction. Oke. Ini tentang if value. Ini adalah maksudnya kita um, mau mengekstrak data berdasarkan kategori-kategori tertentu yang kita tentukan. Misalnya kita mau cari data uh, apa ya? Kita mau ngeluarin data female doang deh, gitu. Itu tuh bisa pakai rumus if atau misalnya kita mau nyari siapa aja sih customer yang udah di perusahaan ini selama berapa tahun, gitu ya. Ya nih, itu bisa. Jadi kita tahu nih si customer ini udah berapa lama atau customer-customer apa aja yang udah di perusahaan ini selama berapa tahun itu tuh bisa. Eh, nah, logical function kedua adalah and. Jadi kalau tadi kan if function itu untuk menarik datanya. And ini adalah untuk membuat kriterianya. Contohnya gini ya. eh, Kriteria A, B, C harus terpenuhi ketiga-tiganya. Itu pakai rumusnya function and namanya. Gitu ya. Jadi, saya mau narik data ini kalau kriteria 1, 2, dan 3 terpenuhi semua. Itu pakai rumus function and namanya. Alternatively, pakai OR. OR itu salah satu dari beberapa kriteria yang terpenuhi. Gitu. Kalau contohnya ini ya, pakai N adalah saya mau dapat data mahasiswa pertama ranking 1, GPA-nya harus 3,9 dan belum menikah tentunya. Kalau pakai rumus function N, kita harus nanti si Excel akan mencari
data yang ketiga-tiganya ini terpenuhi. Tapi kalau pakai OR, itu cuma salah satunya terpenuhi aja itu datanya bisa ketarik. Tuh. Jadi ini and OR itu bisa di-insert di rumus function if tadi. Karena itu kan fungsinya untuk nentuin kriteria yang teman-teman mau. Tuh. Nah, rumus function if sendiri itu juga bisa dibuat nested if. Jadi, kalau teman-teman cuma pakai rumus if, nanti datanya itu yang ketarik hanya bisa dua. Data jika benar dan data jika salah. Jadi teman-teman hanya bisa mengkategorikan data jadi dua. Tapi kalau teman-teman pakai nested if, itu sampai banyak banget kategori itu bisa. Asal teman-teman bisa menspesifikasikannya nih. Perbedaan dari satu 2 3 dan 4. Nih. Contohnya ini kan rumus function if-nya biasa ya. Teman-teman bisa masukin logical function if di bagian if true. Nih contohnya. Jadi ini condition A itu nanti masuk ke pasti data yang ketarik adalah value yang A. Nah, nanti teman-teman insert lagi nih nested if function-nya ke value if true dan kondisi B ini akan menarik ini. Nah, ini harusnya kondisi C, sorry. Condition C itu akan menarik uh, ini harusnya value C. Jadi logical function yang pertama ini akan menarik value A, dan di sini akan menarik value B, dan sisanya yang nggak ditarik oleh condition A dan B, dia akan didump sebagai value if false. Nah, ini kayak bingung banget ya teman-teman ya, tapi ini sebenarnya nanti akan kepake banget. Kita langsung praktek aja ya biar jelas. Nih, contohnya, kita mau membuat kolom retention strategy. Kita akan drop customer-nya jika dia sudah tidak aktif, sudah tidak punya balance, dan sudah keluar dari perusahaan. Kita mau bikin lagi satu strategi untuk win back customer-nya jika dia masih ada balance, tapi sudah cabut dari perusahaan ini. Maksudnya dia nggak pakai bank ini lagi. Sisanya kita akan nge-retain. Sorry. Ya, ini kita akan retain. Oke. Caranya gimana? Pertama kita harus cari dulu ini nih, orang-orang ini. If he or she is not active, sudah nggak punya balance, dan sudah keluar. Berarti kita harus pakai rumus if. Kita pakai di sini aja ya. Namanya retention strategy. Jadi yang pertama kita mau cari orang-orang yang drop with the customer, yang sudah nggak aktif, sudah nggak punya balance, dan sudah keluar. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail description di sini, cuman kita lebih cepatnya aja bisa langsung ngeliat data ini. Jadi kan kita mau tahu nih siapa aja orang-orang yang sudah tidak aktif. Berarti kita pakai rumus if, dan kan kita punya 3 kriteria harus terpenuhi semua aja. Jadi kita harus pakai rumus N. Rumus yang pertama adalah kriteria yang pertama itu dia sudah tidak aktif. Berarti kita lihat ini ya, sudah aktif atau tidak. Kalau sudah, kalau dia nih, ya tulisnya is active member. Kalau satu itu berarti aktif, kalau tidak sudah tidak aktif. Nah, kan kita mau carinya siapa sih yang udah tidak aktif gitu kan? Berarti kita ininya buat sama dengan 0. Karena ya kita mau lihat orang-orang yang udah exit. Ya sudah tidak aktif lagi. Lanjut. Sudah tidak punya balance. Berarti dari balance-nya, uh, oke, kita pelan-pelan dulu aja teman-teman untuk belajar nested if dan fungsi and or. Nah, jadi kan ceritanya gini, kita tuh mau membagi customer itu ke 3 kategori. Pertama kita mau ngedrop customer kalau dia sudah bukan active member,
balance-nya sudah tidak ada, dan dia sudah keluar dari perusahaan. Atau dia bukan bagian portfolio kita lagi. Terus kita mau win back kalau ternyata si nasabah ini masih ada balance, tapi sudah bukan portfolio kita lagi. Win back itu maksudnya kita get back, itu kita tarik kembali lah gitu. Sisanya kita mau retain. Nah, kita satu-satu dulu ya, supaya teman-teman nanti nggak bingung belajar pakai function and or, terus pakai if. Gitu. Jadi kita pertama lihat dulu nasabah-nasabah yang kita mau drop. Kita tulis aja dulu drop or else. Gitu ya. Nasabah drop or else, nasabah yang mau kita drop, itu harus eh, punya tiga kategori, harus memenuhi tiga syarat tadi kan. Nah, tapi untuk narik datanya kita harus pakai fungsi if. Karena fungsi and itu hanya menggabungkan beberapa logical function atau menggabungkan kategori-kategori tertentu. Ya, jadi kita pakai if untuk menarik datanya, dan kita pakai and untuk menggabungkan syarat-syaratnya. Jadi syarat pertama kan dia harus sudah exit, ya, yang kita mau drop ini. Terus bukan aktif member lagi, dan balance-nya harus nol. Itu kan? Ini mau kita tulis atau kita kategorisasikan dengan drop. Jangan lupa pakai tanda petik, karena drop itu kan non-numerical value ya, atau string gitu. Sisanya yang nggak mau kita drop, kita sementara tulis else dulu. Karena kita nggak tahu nanti mau dikategorikannya antara winback atau retain. Bisa kita drop. Jadi ada nasabah-nasabah emang kita mau drop gitu ya. Itu memenuhi ketiga kategori. Kedua, kita mau win back customer-customernya. Kalau misalnya balance-nya masih ada tapi sudah exit dari perusahaan. Berarti caranya adalah, ini kan win back ya. Pertama, jangan lupa kita pakai fungsi if untuk narik datanya, dan kita pakai fungsi and untuk menggabungin logical function-nya. Nah, pertama, dia harus sudah, untuk nasabah yang win back-nya kita menarik data dari, kita mau tahu nasabah mana sih yang udah exit, which is one, tapi balance-nya masih ada, which is itu lebih dari nol, gitu kan. Ini bisa kita tulis sebagai win back. Nah, sisanya kita tulis sebagai else. Nah, jadi kita tahu nih ada nasabah-nasabah yang mau kita win back. Oh ya, teman-teman, untuk beberapa jenis em, versi Excel, mungkin peng, apa ya, pemisah dari function itu ada yang pakai titik koma. Kebetulan di sini aku pakai koma. Jadi nanti kalau kalian pakai koma dan nggak bisa, coba pakai titik koma ya untuk misahinnya ini. Oke. Nah, sekarang kita mau gabungin ini dengan ini menjadi satu fungsi yang panjang. Itu yang disebut nested if, gitu ya. Jadi yang pertama kita kan pakai yang ini dulu. Ini bisa kita langsung copy sih sebelah sini. Tuh. Nah, tadi aku bilang kalau kalian mau edit formula sebenarnya pakai ini lebih enak, formula bar. Karena kenapa? Kalau kalian mau edit ini kan harus double klik, terus ini akan panjang ke bawah gitu, jadi susah kan dibacanya. Jadi ribet bacanya. Mending kita langsung dari sini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan satu rumus ini dia hanya bisa membagi ke kedua kategori, ya. Kategori pertama, kategori kedua. Bagaimana cara teman-teman memasukkan kategori ini ke sini? Nah, caranya gampang sebenarnya. Teman-teman bisa copy ini, ya. Dan teman-teman copy ke sini. Karena kan ini itu untuk ini kan kondisi pertama ini kan untuk nyari nasabah yang kita mau drop. Kita mau bagi si else ini yang tadinya cuman, jadi kayak kategori nasabah yang mau kita win back dan retain itu kan digabung dalam satu kategori, yaitu namanya else kan. Tapi sebenarnya ini bisa kita pecah lagi, kita pakai rumus yang si win back ini, tuh kan. Jadi kita bisa paste sini, jangan pakai ini, jangan pakai petik, win back, terus else-nya nggak usah, karena kita udah tahu bahwa else itu akan dipecah menjadi win back atau retain. Jadi else di sini bisa kita ubah jadi retain. Nah, ini autocorrect aja sih. Nah, gitu deh. Jadi kita tahu nasabah mana yang mau kita drop, mana nasabah yang mau kita
win back, dan segala macamnya. Oke, lanjut. Aku cek ya. If in ini, terus if in. Oke. Lanjut lagi ke yang lanjutnya. Oke, ini bisa kita hapus sebenarnya sih. Jadi ubahnya, sorry. Nah, ini tadi karena nge-refer ke ini, jadi eh, apa? Kalau kita hapus dia akan bentuknya ref. Jadi sebenarnya bisa kita rapiin aja sih ininya ke ini. Ini kan U2, oke, S2, ya 0. Oke. Jadi ada kesalahan kayaknya di sini. Ini karena nge-refer ke U2 harusnya ininya adalah ini exit, lalu yang 0 itu adalah active, which is di sini, lalu ini the balance. Oke. Oke, S2, S2, Q2, M2. Oke, drop. Terus if S2 cuma satu tapi M2-nya. Oke, cepat. Oke, harusnya udah sama ya. Hmm, yang bisa kita hapus. Dan ini kita ubah sebagai customer retention strategy. Oke. Nah, tadi tentang function if, itu kan hanya untuk menarik data. Nah, ada rumus lagi yang bisa menggabungkan eh, apa kalkulasi dengan rumus if. Jadi, kalau if itu kan hanya untuk menarik data berdasarkan kriteria tertentu. Tapi teman-teman bisa gabungkan juga dengan operator atau kayak eh, hitung atau average dan segala macamnya. Itu disebut data extraction juga. Contohnya kita punya di sini, eh, kita pengen melihat berapa sih jumlah aktif customer yang female dan male. Tuh. Hmm, Berarti kita bisa buat di sini aja dulu kali ya. Untuk ini kan kayak di luar dari datanya ini, maksudnya di luar table ini kita bisa buat di sini dulu. Saya kayak active male customer, active female customer. Nah, karena kita punya dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu aktif, dia harus aktif dan harus male, terus yang ini juga aktif dan harus female. Berarti kita nggak bisa pakai fungsi count if, harus pakai count ifs karena ada beberapa kondisi. Jadi kita langsung pakai rumus count ifs. Nah, yang pertama kita harus kriteria range karena kita mau lihat ya customer yang aktif dulu. Berarti kita masuk ke bagian yang ini is active. Nah, di sini nih, kalau kita nggak reference, nggak absolut, ini datanya kalau kita tarik ke bawah itu, nanti dia akan geser nih. Misalnya sekarang di Q2, nanti dia ubah ke Q3, Q4, terus kalau kita drag datanya ke bawah. Jadi kita penting untuk nge-reference ini sebagai absolut. Nah, kalau dia masih aktif, berarti kan kode di sini adalah 1. Kita bisa tulis 1. Nah, aku bisa suka pakai petik sih supaya apa ya terbaca dengan masih secara spesifik merefer ke angka 1 karena kadang kalau pakai numerical itu suka beda gitu hasilnya. Gitu sih. Apalagi kriteria kriteria yang keduanya adalah dia gendernya harus male. Jangan lupa di referensinya di lock. Ini, eh, sorry, kita ubah jadi male. Ketahuan. Langsung tahu ya, jadi active male customer 282. Nah, enaknya juga karena kita udah nge-reference ini sebagai absolute, kita bisa nih nge-drag ke bawah ini, ya. Terus kita ganti aja female. Karena reference reference range-nya itu masih sama. Tuh, jadi ketahuan kan jumlah datanya. Gitu. Sekarang,
sebenarnya from our active customer portfolio, find which gender has more average balance gitu ya. Average balance active male customer. Average balance active female customer. Nah, sebenarnya sama aja teman-teman dari rumus ini, cuman bedanya kita ganti aja count F-nya jadi average F. Jadi kita bisa copy ke sini, terus kita ganti jadi average Fs. Oke, average range-nya. Oke, average range-nya itu berarti ini dari balance harusnya ya. Karena dia mau tahu yang mana yang mau dihitung kan. Berarti datanya dari yang ini. Kita ini, terus kriteria 1, kriteria 2. Wait. Hmm, sebentar. Average range-nya yang ini harusnya. Oh, iya tadi salah reference. Kriteria range-nya yang pertama dia harus aktif. Aktif. Dan dia harus male. Male ya. Nah, dapat deh datanya. Terus karena ini kayak kurang bagus gitu, kita bisa ubah sih. eh, Kayak gini dollar sign. Tuh. Ini kalau ada hash 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 ini, itu artinya datanya terlalu banyak untuk dituliskan dalam satu sel. Jadi cara eh, nunjukin supaya bagusnya, teman-teman tinggal blok kolomnya, terus di ini, di garis pemisah antara kolomnya, double klik aja. Tuh, ya. Nah, karena kita udah pakai reference cell, maksudnya reference range yang sama, ini bisa kita drag ke bawah, terus kita ganti deh ininya dari female ke male. Sorry, dari male ke female. Gitu, ya. Jadi tahu deh. Nah, kita sekarang udah tahu bahwa female itu lebih untuk active customer female itu punya average balance yang lebih besar daripada average male. Tuh. What else? Oke, sekarang kita mau look up. Oke, look up jangan jangan overwhelm dulu karena ini sebenarnya nggak sulit. Nah, teman-teman hanya um, perlu ikutin aja sebenarnya sih. Oke, sebelum ke sini, aku ingin ngajarin teman-teman untuk um, apa ya tentang is error. Contohnya gini, 1 dibagi 0, ini kan suka error gini kan. Nanti juga teman-teman akan nemuin data di mana kalau teman-teman nge-lookup data, suka datanya tuh kalau nggak ada di lookup listnya itu, nanti tulisnya kayak gini, N, A, gitu. Ini kan kurang bagus ya ditunjukinnya. Nah, itulah fungsinya si if error dan if not available ini. Jadi teman-teman bisa mengganti kalimatnya sebagai kalimat lain gitu. Bukan tulisannya ini, karena ini kan nggak enak dipandang ya. Kita akan lihat pada saat kita pakai lookup value. Nah, sekarang. Jadi lookup itu ada dua. Ada vertical lookup sama horizontal lookup. Kalau data kita yang sekarang, ini kan um, variable name-nya ada di atas. Jadi datanya itu dibilang di arrange secara vertikal. Ada kan data yang di apa namanya si variable name ini adanya di sebelah sini di sebelah kiri sebagai ada maksudnya dari sumbu y-nya ini kan. Itu sebelah di datanya di range sebagai horizontal. Jadi nanti teman-teman tergantung datanya apa bisa disesuaikan pakai HLOOKUP atau VLOOKUP. Kebetulan saat ini kan kita punya data kan di range sebagai vertikal. Jadi kita pakai VLOOKUP. Nah, lookup itu di formulanya itu seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama, lookup value itu adalah kita mau cari data apa sih yang mau kita jadiin referensinya.
Table array itu dari mana kita mau ngambil datanya. Terus kolom index number adalah, kan kita ngambil datanya itu dari table ya. Nah, kita harus ngasih tahu Excel dong, kita ngambil datanya yang buat di input itu dari kolom nomor berapa. Nah, itu fungsinya kalau index number. Range lookup itu uh, bisa exact atau variable atau range match gitu. Tapi umumnya sih kita akan pakai yang namanya exact match. Exact match gitu. Nah, sebenarnya ada yang baru lagi nih teman-teman, gabungan XLOOKUP, VLOOKUP, sama if error atau if not available. Cuman ini cuma ada di Excel 2020. Nah, nanti kalau teman-teman punya Excel yang 2020, teman-teman bisa belajar. Ini udah aku kasih referensinya buat teman-teman nonton. Kurang lebih sama sih, sama VLOOKUP dan XLOOKUP, cuman dia ada ini, if not found-nya ada di sini. Untuk nge-replace if not available atau if error-nya itu gitu. Nah, kita langsung masuk ke ini aja hands-on-nya. Kita mau insert region manager column ke database. Region manager itu ada di sini kan. Ada di lookup list. Kita mau mindahin ini ke ini. Nih ya. Kita masukkan di sini aja deh ya. Region manager. Nah, instead of teman-teman masukin manual, misalnya contoh ini, Frank 01, siapa nih? Sarah Bastille gitu, copy gitu ya. Terus paste, itu kan lama banget ya, mindahin datanya. Nah, itu mending teman-teman pakai lookup, karena dia akan autofill, seperti itu. Nah, cara gimana? Oke, kita enter, kita tulis dulu ya. VLOOKUP. Lookup value-nya, kita mau pakai ini sebagai reference-nya kan. Tuh, table array. Kita pakai ini. Ya, kolom index number. Nah, karena data yang kita mau tarik ada di kolom nomor 2, berarti kita klik nomor 2. Tuh ya. Untuk saat ini kita pakai yang false saja atau exact match. Nah, terus kita bisa drag down. Ada error. Ada yang tahu kenapa? Eh, Kalau kita lihat dari formulanya, perhatikan dengan baik ya. Ini A1, ini reference cell-nya ya, A1 B10. Begitu kita tarik ke bawah, dia berubah jadi A2 B11. Nah, itulah teman-teman, aku bilang kenapa penting nge-reference data ini supaya kita kunci. Pada saat kita tarik ke bawah, dia nggak berubah-berubah gitu. Jadi di sini kita perlu reference absolute. Nah, jadi pas kita tarik, kita tarik semua ya. Nah, tadi aku mau jelasin fungsi if not available atau if error. C aku hapus di sini ya. Tuh. Terus aku tarik lagi. Oke. Secara bestial aja deh. Ya, secara bestial kan. Hapus. Tuh. Langsung nol kan teman-teman. Ini tuh jelek banget kalau ditunjukin di em, apa namanya? Di report teman-teman kalau mau kasih ke direktur gitu ya. Makanya teman-teman supaya tulisannya nggak nol, teman-teman bisa pakai if NA atau if not available. Ini value-nya yang mau ditarik. Terus value if not available-nya bisa kita tulis ya. eh, Strip gitu ya. Ya jangan strip, strip masih kebaca nol. Something else. Hmm, why nggak mau? Oh, sorry. Oke, interesting. Kenapa dia nggak mau? Interesting. Harusnya bisa sih, tapi I don't know why. Mungkin kayak Excel juga belum updated. Harusnya kalau ini
udah kita tulis not available, dia akan tulis not available gitu sih. Atau enggak, ya, itulah. Nah, kita back lagi, kembalikan lagi datanya. Oke, oke, masih ada. Oke, dan nanti kalau teman-teman ada yang bisa dan berhasil, teman-teman bisa kasih tahu teman-teman yang lain ya, kalau seperti apa tuh hasilnya kalau ternyata datanya tidak ada dan ada tulisannya tuh not available, seperti itu. Oke. Last but not least, kita akan belajar tentang playing with table, karena playing with table ini sangat seru banget, dan ini paling enak untuk arrange data seperti ini. Nah, ubah data kalian jadi table itu ada dua cara. Yang pertama kan kalian penting ya buat ngeblok dulu datanya. Ini average balance per product. Ya, sorry. Ada dua cara. Pertama kalian blok dulu datanya. Wait, what's this? Oke, balance. Kalian blok dulu datanya. Retention. Oke. Terus cara pertama kan kalian klik di ribbon tab-nya ini, insert, terus table. Jangan lupa di tick ini ya. Karena kalau nggak tick ini, nanti dia nggak ngebaca first row ini sebagai variable name atau header. Dia akan pakai ABC ini sebagai header, dan si nama-nama ini, nama variable akan dibaca sebagai value. Itu. Itu cara pertama. Cara kedua, sama, kalian harus ngeblok dulu, terus pencet Ctrl dan T. Tuh, nah ini otomatis data kalian akan diubah menjadi table nih sama si Excel. Dan ini bisa kalian ubah-ubah ya. Nah, ada yang nanya, Kak, gimana cara nge-convert back table uh, ke range biasa? Caranya adalah, kalian kan masih ngeblok ini, terus klik data, design, dan convert range. Ada di sini, data. Di bagian design, di design. Kayaknya ini kebalik aku tulisnya. Oh, belok, benar, blok the data, klik design, terus ini harusnya ada convert to range di sini, di sebelah remove. Nanti akan convert back to range. Tapi kita nggak mau, kita mau pakai table ini. Oke, removing duplicates. Kita find dulu ya. Pertama, kita pengen lihat data kita ini udah benar semua nggak sih? Kita bisa pakai di sini home, conditional formatting, terus pakai ini aja highlight cells rule, ada duplicate value atau enggak. Oke, good. Data kita nggak ada yang duplicate gitu ya. Say, aku bikin satu data yang duplikat. Nah, ini langsung ke deteksi kan, bahwa oh ini data kita terduplicate. Cara ngapus data duplikasi kita gimana sih? Karena ini bentuk udah table, jadi kalian bisa langsung ngeblok di kolom salah satunya, terus masuk ke data. Di sini harusnya ada tulisan remove duplicate sih. Wait. Why? Wait. Kenapa dia nggak mau ya? Oke. Bisa langsung klik di sini, terus remove duplicate. Nah, si Excel akan langsung ngebaca mana aja yang mau kalian remove duplicate. Tuh kan. Karena kita mau remove duplicate dari customer ID, klik di sini nih, customer ID. Nah, jadi tuh, duplicate udah kehapus. Tapi kita nggak mau dihapus dulu gitu ya. Karena kan ini tadi cuma percobaan. Jadi kita back to that data again. Karena kebetulan data kita udah bagus. Finding blank cells. Oke. Aku hapus ini ya. Gini. Kita mau nyari X di table ini, mana sih data yang ada blank cells-nya. Oke. Kita mau lihat data yang hilang gitu ya. Kan di ekonomi penting banget tuh missing value gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih dari sejumlah banyak data ini, di mana sih data yang hilang gitu. Nah, di Excel tuh ada cara cepatnya nih teman-teman untuk cari data yang hilang dari table teman-teman.
pertama teman-teman langsung bisa blok semua datanya ya. Terus ke home, terus di atas kanan ini ada find and select. Klik, pilihnya ke go to spatial. Nah, ini ada bisa beberapa pilihan, tapi karena kita mau cari blanks cell yang nggak ada isinya, kita ke blank. Nah, dia akan nyari. Oh, kita tahu ternyata di sinilah data yang blank. Itu karena tadi udah aku hapus ya. Jadi itu cara cepatnya. Ini kita backin aja karena contoh. What's next? Number format. Oke. Kan kalau teman-teman lihat di sini ada data yang kelihatannya jelek ya. Contoh ini, account opening date kayak eh kok bentuknya angka gitu kan. Bukan harusnya bentuknya tanggal. Nah, ini karena belum kita format teman-teman. Jadi data ini bisa kita format. Caranya kita blok dulu satu kolom ini. Terus teman-teman format. Karena ini tanggal, teman-teman bisa long atau short date. Kita pakai short date dulu aja. Tuh ya. Nah, ini juga bisa teman-teman ubah-ubah nih. Klik ke drop down-nya, terus masuk ke more number format. Terus nanti di date ini teman-teman bisa pilih. Itu ya, banyak formatnya di sini. Apalagi, ini balance nih, kita mau format juga. Ini kan jelek ya angkanya, susah dibaca. Apalagi kalau kalian mau buat report ke atasan. Jadi bisa kita ubah menjadi currency atau accounting gitu ya. Misalnya currency kayak gitu. Tapi aku lebih suka pakai accounting sih karena dia lebih kelihatan bagus aja gitu. Ini juga bisa kita format. Tuh. Ini juga. Nah, ada cara cepetnya sih. Karena kan kita mau nyamain formatnya ini dengan ini kan. Ada cara cepetnya sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung blok ini. Klik ke format painter. Klik tuh. Otomatis deh. Gitu. Teman-teman bisa pakai cara itu untuk eh, nyamain em, kolom yang baru. Saya kayak beberapa sel gitu ya. Teman-teman mau samain formatnya dengan yang sel lain itu teman bisa pakai format painter. Apalagi highlight duplicate value tadi udah ya. Terus sekarang data scale. Data scale, say apa ya? Yang bisa kita order di sini. Yang kita bisa buat order datanya. Oke. Number of product. Kita lihat maximum value. Oke. Number of product aja deh. Karena itu penting sih di apalagi perbankan ya. Semakin banyak produk holding, biasanya transaksi si nasabah tersebut di bank tersebut kan akan lebih bagus. Jadi kita mau lihat nih nasabah mana aja sih yang potensial banget gitu. Kita bisa pakai conditional formatting. Jangan lupa blok dulu ya kolomnya. Lalu masuk conditional formatting, color scale, terus pakai ini. Nih, di semakin hijau, ini udah dihitung sama Excel-nya sih. Semakin hijau, semakin tinggi produk holdingnya. Semakin merah, semakin sedikit produk holdingnya. Kalau teman-teman mau ubah, bisa aja sih. Saya di klik di conditional formatting, terus masuk ke manage rules, terus diubah-ubah aja di sini, edit rules. Tuh, teman-teman bisa ubah sendiri di situ. Apalagi data icon. Oh, oke. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai ini nih, eh, kita clear rules dulu ya. Nggak mau pakai warnanya itu. Kita pakai kode aja, icon set. Itu bisa banget. Kayak ini. Nah, kita tahu kan, berarti eh, yang poin apa ya, baletnya warna merah itu yang produk holdingnya sedikit, dan hijau yang paling tinggi. Tuh. Kurang lebih itu sih teman-teman. Apalagi ya? Oh, sort and filter. Ya, ya, ya. Nah, misalnya, kalau teman-teman ini nih ya, mengubah data teman-teman udah langsung bentuk table, itu enak banget. Karena di atas ini, di nama variable akan langsung terbentuk drop-down menu. Ini bisa teman-teman pakai untuk ngefilter ataupun sort. Sort itu ngurutin. Say aku mau ngurutin ya, dari seluruh nasabah ini, kita mau urutin nasabah dari yang paling tinggi produk holdingnya. Teman-teman bisa pakai dua cara. Em, jadi karena kita udah identify ini pakai warna, jadi kita bisa sort pakai warna. Tapi kalau teman-teman mau sort berdasarkan angkanya pun bisa. Jadi kita lihat ya dulu ya.
Pertama kita sort berdasarkan produk holding tertinggi. Jadi kita pakai yang largest to smallest. Tuh, gitu ya. Terus misal back lagi nih. Kita sortnya berdasarkan warna aja. Itu bisa. Tapi kalau sort berdasarkan warna, teman-teman harus ngurutin warna yang mau didahulukan, baru kedua, ketiga. Saya aku hijau dulu. Sorry, yang paling rendah dulu biasanya sih ngurutinnya. Berarti dari yang merah dulu ya. Sort by color, merah dulu. Terus ke kuning. Baru yang paling tinggi hijau. Gitu. Gitu deh. Ya. Filter. Kita play ini deh, gender aja. Paling enak. Kita mau cuman nunjukin nasabah yang gendernya laki-laki aja. Berarti begitu diklik di sini tuh di bawah itu langsung ada eh, si Excel ngelihat data apa aja sih berdasarkan unique value ya yang ada di cell apa sih di kolom tersebut. Kalau kita mau ngelihat male doang, berarti kan kita tinggal klik yang male doang. Tuh. Itu untuk data yang bentuknya non-numerical. Bagaimana kalau datanya numerical? Saya kita mau lihat data nasabah umur 25 tahun. Bisa aja klik di sini, drop down, terus ke number filter, terus teman-teman bisa mau lihat yang 25 tahun ke atas. Berarti kan kita harus pilih yang ini, greater than or equal to. Kayaknya 25. Nah, otomatis Excel akan nunjukin nasabah-nasabah yang umurnya 25 tahun ke atas. Gitu. Sekian training dari aku. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free to reach me out via WhatsApp or email or LinkedIn. Jangan lupa dikerjakan exercise-nya ya, teman-teman. Thank you. Okay, let me help everyone to answer the questions. It should be easy enough. Um, Karena I've designed the questions to better reflect what you guys have learned from the training. Oke, kita langsung jumpin ke question aja ya. Jadi gini, kalian kan ada beberapa pertanyaan. Ini ada 5 pertanyaan, terus jangan lupa untuk buka datanya employee sample data. Oke, ini datanya. Teman-teman, aku jelasin sedikit ya, apa sih deskripsi tentang data ini. Jadi, ada EID, ini adalah Employer Identifier, terus first and surname, ya namanya mereka, nama dari masing-masing pekerja, terus ada job title, ya posisi mereka, si pegawai ini, department, dan business unit. Nah, mungkin ada yang nanya, bedanya department dengan business unit apa? Department itu biasanya terdiri dari beberapa business unit. Contohnya ada unit research development, terus ada manufacturing gitu ya. Nah, itu tuh ada di under SME banking. Nah, department di sini itu bisa macam-macam teman-teman. Beda-beda perusahaan itu pasti beda departmentnya. Nah, kalau di sini sepertinya perusahaannya adalah perusahaan banking ya. Nah, kalau di banking sendiri itu kita biasanya akan bagi-bagi segmen non-retail ke beberapa segmen. Contohnya di sini kan sepertinya ada 4 ya. Ada SME, SOE, corporate banking, MSME. Nah, biasanya yang paling rendah itu SME atau small medium enterprise, kayak UMKM gitu ya. Terus ada MSME, MSME itu medium small medium enterprise, itu slightly bigger than small medium enterprise. Terus ada corporate banking, itu yang the highest, itu bisa conglomerate companies atau uh, yang perusahaannya itu udah go public. Terus ada SOE, SOE itu adalah state-owned enterprises atau BUMN. Terus di sini ada data gender, ya gender dari masing-masing kerja, ethnicity, umur, hire date itu tanggal berapa si pegawai ini pertama kali masuk perusahaan. 2021 sales, 2022 sales, ya berarti annualized sales ya. Dari 2021 yang di-generate berapa, 2022 di-generate berapa. Terus growth, ya udah ini kan kayak point-to-point growth perbandingan dari 2022 ke 2021 gitu. Annualized salary dan bonus. Kalau salary ya itu kan pasti setiap ini akan generate berapa salary-nya gitu kan. Dan bonus biasanya perusahaan-perusahaan itu akan ngasih ekstra kalau um, perusahaan yang di-handle atau non-retail client yang di-handle dari masing-masing pegawai ini growth itu mereka akan kasih bonus gitu.
Terus country dan city. Country itu adalah I assume data ini merefleksikan bahwa pegawai-pegawai ini tuh kayak semacam relationship manager gitu. Jadi mereka itu menghandle perusahaan-perusahaan yang ada di beberapa negara. Contohnya si Emily Davis ini dia menghandle perusahaan yang uh, beroperasi di United States, terutama di kota Seattle seperti itu. Oke, sekarang kita back to the questions. Oke, pertama, turn the data into a table. Oke. Nah, kalau teman-teman mau turn data into table, jangan lupa teman-teman harus blok dulu data yang mau diubah ke table. Ya, caranya ada dua untuk ubah ke table. Yang pertama, teman-teman bisa ke insert, lalu table. Terus ini otomatis dia si Excel akan ngebaca datanya. Nah, teman-teman jangan lupa to tick yang ini, my table has headers. Karena kenapa? Karena kan first row ini itu menjelaskan kayak variabelnya dari masing-masing parameter gitu kan. Kalau teman-teman nggak tick ini, nanti first row-nya ini dibaca sebagai value sama si Excel. Dan nanti variable name itu yang dia akan digunakan adalah si ini. Si nama kolomnya ini, which is A, B, C, to Q gitu. Ya. Nah, ini cara pertama untuk ubah ke table. Tapi ada cara keduanya juga. Jadi teman-teman blok dulu, sama seperti tadi. Nah, shortcut adalah Control and T. T table ya. Sama aja sih, jangan lupa di tick my table has headers-nya. Oke. Nah, jadi insert department head and business unit manager column to the sample data. Oke, ini data bisa teman-teman dapat dari mana? Teman-teman bisa dapat dari lookup list. Ini ya. Yang sebelah sini itu untuk department head dan business unit manager. Caranya bagaimana? Berarti teman-teman tinggal look up aja kan data tadi ke ini. Contohnya kita mau look up data department head untuk masing-masing ini. Nah, biar teman-teman dapat intuisi dari datanya, department head itu apa, business unit manager apa. Jadi, um, business unit manager itu seperti supervisor dari masing-masing pekerja ini. Ya, supervisor. Nah, di atasnya business unit manager itu akan ada department head. Dia akan membawahi beberapa business unit managers. Jadi kalau ada koordinasi, biasanya kalau high level itu dia akan ke department head dulu, baru nanti ke business unit manager yang akan mendiseminasi informasi tersebut ke masing-masing pekerja ini. Sekarang kita memasukin nih nama department head-nya ke kolom ini, kolom F. Kita namain dulu ya department head. Tuh. Caranya gimana? Nah, kita karena mau nge-lookup list-nya dari ini, dari data yang disusun secara vertikal, berarti kita akan pakai VLOOKUP. Lookup value-nya apa? Nah, kan kita kan mau mencari uh, siapa sih department head dari SME Banking, SOE, MSME, dan Corporate Banking. Berarti kita mencari lookup value-nya itu atau base-nya itu adalah si SME ini. Karena kita mau generate data atau nanti kalau column index number atau data yang kita mau tarik, itu ada di sini nih. Ya. Nah, setelah kita masukin lookup value, table array, which is ada di sini. Nah, teman-teman, jangan lupa, karena ini kan bentuknya table ya, ini bentuknya cuma data biasa aja. Teman-teman harus ngunci. Kalau enggak, nanti begitu teman-teman ubah, ya, kayak diturunin, di drag gitu ya, dia reference-nya nggak fix ke tempat ini, nggak ke kolom yang ini doang. Jadi dia bisa turun ikut datanya gitu. Nah, kalau kayak gitu, nanti datanya tuh bisa hilang tuh ya. Terus column index number which is dia ada nomor 2 ini. Nah, terus kita pakai yang false atau exact match aja. Oke. Oke, kenapa ini false? Oke, ini kayaknya ada dua, keambil dua ya. Sorry. Nomor kedua, terus ini false match. Oke, dapat ya. Um, Terus kita ke business unit manager. Berarti kita tinggal insert table aja. Kita bisa masukin business unit manager. Berarti halnya sama, kita lookup aja.
Buka value-nya yang ini, table array-nya yang ada di lookup list. Ini, jangan lupa di reference-nya dikunci. Lalu, column index number kan ada nomor 2. Lalu kita input nomor 2 dan pakai segmatch. Oke. Insert an employee name column by combining first and surname. Oke, kita mau, ini kan namanya sekarang dipisah ya, kita mau gabung ini kedua-duanya. Jadi kita pakai concat ya, concatenate. Itu kita pertama masukin dulu kolomnya untuk menggabungkan kedua ini. Kita sebut aja nama kolomnya employee name. Berarti pakai concat. Nah, first text otomatisnya ini kan si Emily ini. Nah, kalau teman-teman langsung masukin kayak gini, dia akan generate digabung. Ini kan nggak enak ya dibacanya. Nah, jadi supaya ada space in between first and second name, jangan lupa di ini, di antara first and second name itu teman-teman tambahin space. Caranya adalah pakai dua petik, space, dua petik, terus koma. Nah, jadi dibaca lebih enak gitu ya. Terus calculate the total annualized salary each employee will get at the end of the year by adding in bonus to salary. Oke. Harusnya nggak susah sih ya. Ini kan ada annual salary dan bonus. Cuma teman-teman kalau lihat kayaknya data sales ini plus salary itu kan harusnya dalam bentuk dominator, maksudnya dalam redenominasi dolar atau something. Kalau ini kan datanya masih kayak number doang. Kayaknya better kita format aja nih biar enak dibacanya gitu ya. Itu bisa pakai currency atau accounting. Kita pakai accounting aja. Oke, kalau datanya kayak gini, apa tanda pagar itu berarti kolomnya nggak muat. Jadi ya teman-teman tinggal blok terus double klik. Nah, tuh lebih enak dibacakan. Sekarang kita mau nambahin kolom annualized salary. Jadi kita tambahin di kolom S saja. Caranya gimana? Oke, berarti kan data si annual salary dikali 1 tambah berapa nih percentage-nya ini kan. Nih, karena formatnya tadi percentage, karena kan kita nge-copy dari sini ya. Kita bisa ubah aja sebenarnya formatnya jadi kayak counting. Nah, ini langsung kelihatan nih. Berapa sih yang akan si masing-masing sorry, berapa sih yang dari masing-masing eh, ini pekerja akan dapetin. Ini aku freeze dulu ya, biar enak kita lihatnya. Nah, jadi contohnya, si Emily Davis, dia akan dapat at the end of year 141,000 US dollars. Gitu. Next question. If the company wants to expand to China by establishing a dedicated China handling region, who can you promote to be the region manager? The person has to generate at least 10% growth from last year and has been in the company for at least 25 years, assuming that 1 year equals 365 days. Oke. Kita ceritanya mau expand ke China, tapi kita mau fokus jadi kita mau expand ke China dan kita mau fokus buat region yang khusus untuk handling Chinese clients gitu ya. Kita mau tahu nih siapa orang yang bisa kita promosikan supaya menjadi apa ya regional manajernya gitu. Apa syaratnya? Kayak perusahaan ini melihat ada beberapa set of rules yang harus digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi regional manager. Pertama, orang tersebut harus bisa mengenerate 10% growth dari perusahaan yang mereka handle dan si pekerja ini harus sudah minimal 25 tahun di perusahaan ini. Tuh. Oke, berarti data apa aja yang bisa kita pakai? Pertama ini ya, country and city. Kayaknya lebih fokus ke country karena kita mau fokus ke country Pacific yaitu China. Terus growth. Terus apa lagi? Si nama ya, nama employee. Nah, terus tenure atau lama bekerjanya kita dapat dari mana? Nah, kita lihat di kolom M ini ada namanya hire date. Cuman ini kan belum jelas ya. Hire date ini bentuknya masih angka-angka. Jadi kayaknya perlu kita format dulu. Pakai short date aja nggak apa-apa. Nah, ini kan udah kelihatan ya. Tanggal kapan dari masing-masing pekerja ini pertama kali join di perusahaan ini. Nah, bagaimana cara menghitung tenure? Oke, kita buat dulu kolom namanya tenure ya. Nah, kita kan bisa ngelihat perbedaan
tanggal sekarang sampai tanggal pertama kali mereka joining by pakai rumus today sebenarnya kan. Today itu dia akan men-set tanggal langsung hari ini. Kita kurangi dengan tanggal joining mereka. Tapi ini sebenarnya kalau kita ubah number ini itu adalah jumlah in terms of days atau em, apa namanya, sudah berapa lama si pekerja ini bekerja dalam hitungan hari di perusahaan ini. Karena kita yang mau cari itu pakai parameter tahun kan. Nah, sebenarnya ini udah dikasih clue sih di sini. Kita pakai asumsi 1 tahun itu adalah 365 hari. Berarti ya udah kita bagi aja angka ini dengan 365 gitu kan. Ini kita ubah sedikit formulanya 365. Nah, ini bisa kita apa ya, bulatkan aja sih round up tuh. Nah, ini kan lebih kelihatan ya. Oke, parameter pertama tentang drone udah ada, parameter kedua tenure, sekarang kita tinggal filtering aja. Pertama, kita mau fokus ke China, kan? Terus kita mau fokus ke um, pegawai yang bisa generate 10% dari perusahaan yang mereka handle. Berarti kita pakai filter aja nih, number filter ini. Terus berarti kita equal or greater than ya. Hmm, ini 10% itu kan 0,1 ya. Oke, udah sort out. Tenurnya sebenarnya kalau dari ini karena datanya nggak terlalu banyak, sebenarnya bisa langsung kelihatan siapa. Cuman yang nggak apa-apa, kita pakai filter aja supaya lebih kelihatan. Number filternya berarti kita buat is it greater or greater than or equal to 25. Nah, kan ketahuan sekarang. Jadi si Theodore Dean inilah yang akan menjadi regional manager untuk China Focus atau China handling region. Sekian dari aku, semoga menjawab teman-teman ya.